Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rima Ramanita. Saya mahasiswi dari S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai trauma kepala serta upaya pencegahannya. Nah, sebelumnya, apa saja yang sudah kamu ketahui tentang trauma kepala atau biasa disebut dengan cedera kepala? Yap, betul sekali. Trauma kepala adalah segala bentuk trauma fisik atau benturan yang terjadi pada kulit kepala, tengkorak, otak, serta jaringan dan pembuluh darah di kepala. Gejala kepala ini bisa saja ringan atau berat, bahkan bisa ke arah yang lebih parah loh, seperti timbulnya cedera otak yang serius. Nah, trauma kepala atau cedera juga bisa terjadi secara terbuka, yaitu ketika benturan membuat tengkorak kamu patah atau menembus ke dalam otak. Selain pengelompokan tersebut, trauma kepala terbagi ke dalam beberapa jenis, tergantung pada seberapa keras dan efek terhadap kepala atau otak. Yuk mari kita bahas sama-sama. Yang pertama itu ada gegar otak, yaitu jenis trauma pada kepala yang ringan dan paling sering terjadi loh. Dimana kondisi ini terjadi ketika mendapatkan hantaman ke arah kepala atau bentuk trauma yang memberikan efek getaran cukup kuat pada kepala. Nah, jadi ini adalah jawaban kepada kamu yang sering bertanya-tanya kenapa sih bisa pingsan atau kehilangan kesadaran untuk beberapa menit hingga beberapa jam setelah mengalami peristiwa tersebut. Yang kedua ada intracranial hematoma atau ICH, di mana terdapat gumpalan darah di dalam atau sekitar otak. Nah, jenis trauma kepala ini bisa menyebabkan cedera ringan hingga yang cukup serius loh, dan bisa berpotensi mengancam jiwa. Nah, ICH juga memiliki beberapa jenis loh. Yang pertama ada epidural hematoma, di mana ketika gumpalan darah terjadi di bawah tengkorak, di atas lapisan otak dura. Nah, yang kedua itu ada subdural hematoma, ketika gumpalan darah berbentuk di bawah tengkorak dan di bawah dura, tetapi berada di luar otak. Yang ketiga itu ada contusion atau intracerebral hematoma, yaitu terjadinya memar pada otak yang menyebabkan pendarahan dan pembengkakan di sekitar area otak di mana kepala itu terjadi ketika dipukul. Ketiga ada fraktur tengkorak, di mana kondisi ketika tulang tengkorak patah akibat benturan ke arah kepala. Di sini pun ada 4 jenis fraktur tengkorak yang umum terjadi. Pertama itu ada fraktur linear, di mana ketika tulang patah tetapi tidak menyebabkan tulang bergeser. Kedua ada displaced fracture, yaitu ketika tulang tengkorak menjadi cekung karena benturan yang cukup kuat. Ketiga ada fraktur diastatik, yaitu patah tulang terjadi di sepanjang garis jahitan tengkorak, di mana area tulang kepala menyatu selama masa kekanak-kanakan. 4. Fraktur basilar, yaitu patah tulang yang terjadi di dasar tengkorak. Keempat, ada pendarahan subarachnoid, di mana seperti yang digambar, pendarahan ini terjadi ketika ada pendarahan ke dalam cairan cerebrospinal. Nah, jenis trauma kepala ini sering terkait dengan contusion atau subdural hematoma. Kelima ada cedera aksonal diffus, seperti digambar. Nah, cedera aksonal diffus ini disebabkan oleh goncangan otak bolak-balik yang biasanya terjadi saat kecelakaan mobil, motor, atau terjatuh, bahkan shaken baby syndrome. Nah, pada kondisi yang parah ini bisa menyebabkan sampai koma. Di sini juga ada gejala trauma kepala, di mana dapat terjadi segera setelah peristiwa yang muncul dan berkembang secara perlahan dalam beberapa jam atau hari. Namun secara umum, ada juga beberapa gejala yang mungkin terjadi pada penderita trauma. Nah, gejala yang misalnya akan terjadi, pertama itu adanya pembengkakan di area kepala, merasakan sakit kepala atau pusing, merasakan mual dan muntah,
penglihatan terlihat kabur, masalah keseimbangan, luka di area kepala, sensitifnya terhadap cahaya dan suara, kelemahan pada tubuh, hilang kesadaran atau pingsan, sulit berjalan, bicara pun susah, kelemahan di satu sisi tubuh, kulit terlihat pucat, kejang, keluarnya darah di hidung atau telinga, perubahan perilaku, dan bisa menyebabkan hingga koma. Yuk kita bahas sama-sama mengenai penyebab trauma kepala. Nah, di sini ada contoh-contoh penyebab trauma kepala ya, di mana terdapatnya benturan atau hantaman keras ke arah kepala. Umumnya benturan ini terjadi bisa karena kecelakaan motor, kecelakaan kerja, penganiayaan, atau serangan fisik. Mari kita ambil contoh lainnya. Lansia dan anak-anak lebih mungkin mengalami cedera akibat terjatuh, sedangkan orang dewasa muda lebih mungkin cedera karena kecelakaan kekerasan atau olahraga kontak. Nah, maka dari itu, penyebab yang paling umum tergantung pada usia si penderitanya. Jika ada pertanyaan, bagaimana dokter bisa mendiagnosis kondisi ini? Nah, mari kita jawab. Dokter mendiagnosis cedera kepala melalui pemeriksaan fisik dan neurologis atau saraf, serta berbagai tes medis lainnya, seperti tes darah, ronsen sinar X, CT scan, MRI, EEG, dan lain sebagainya. Selama pemeriksaan pun, dokter akan menanyakan gejala yang kamu alami, riwayat medis kamu dan keluarga kamu, serta trauma, bagaimana trauma itu bisa terjadi. Meski demikian, tidak semua tes medis itu akan dokter rekomendasikan. Pada cedera ringan, tes medis di atas mungkin saja tidak diperlukan. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki tahapan pengobatan, di mana pengobatan ini untuk trauma kepala tergantung pada jenisnya, tingkat keparahan, gejala, usia, dan kondisi medis pasien. Adapun bentuk pengobatan beragam, mulai dari sekadar beristirahat hingga prosedur pembedahan. Nah, lebih jelasnya lagi, ada beberapa pengobatan yang disarankan oleh dokter untuk mengobati cedera atau trauma kepala kamu. Nah, yang pertama itu kamu bisa melakukan dengan kompres es pada sekitar area kepala yang bengkak. Lalu bisa diberi dengan salep antibiotik topikal dan perban. Lalu diobservasi. Lalu jika ada terjadinya jahitan di kulit kepala yang terluka, maka perbaiki tulang yang patah, menghilangkan gumpalan darah, menghentikan pendarahan, atau mengurangi tekanan dari tengkorak. Lalu obat-obatan seperti obat anti genjang, diuretik, dan sebagainya. Tetapi pada beberapa kasus juga trauma kepala ini ada yang parah. Mungkin saja bisa direhabilitasi medis atau terapi. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki kembali kemampuan kamu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, terapi fisik bagi kamu yang mengalami kesulitan berjalan atau permasalahan keseimbangan, terapi wicara dan bahasa, terapi okupasi, dan lain sebagainya. Baik, mari kita sudahi saja presentasi ini. Nah, jika di antara kamu adalah salah satu dari yang sudah kita bahas tadi, kamu bisa pergi untuk berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan pengobatan yang tepat sesuai dengan kondisi kamu. Jangan lupa, kamu juga jangan sampai ketinggalan berdoa ya. Kamu bisa membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, agar kamu bisa terjaga dan dilindungi dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini mari kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.